Assalamualaikum anak soli dan solihah. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tematik, tema A, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Untuk yang pertama, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kali ini bermuatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Untuk IPA, materinya menjelaskan manfaat otot dan sendi. Untuk Bahasa Indonesia, membuat karangan tentang otot manusia berdasarkan ide pokok yang diberikan. Untuk SBDP, membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai. Untuk materi IPA yaitu menjelaskan manfaat otot-otot sendi. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Otot memungkinkan kita untuk bergerak dan berpindah tempat. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Adapun sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita sehingga dapat bergerak. Ada berbagai macam sendi, di antaranya yang pertama, sendi putar. Sendi ini seperti namanya, dia dapat digerakkan dengan cara memutar. Contohnya, pertemuan antara tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi engsel. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang ketiga adalah sendi geser. Sendi geser hanya dapat digeser. Contohnya, di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana ini bisa digerakkan kedua arah. Contohnya, tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Yang kelima, ada sendi peluru. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Contohnya, pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk, seperti tulang panggul dan tulang paha. Agar lebih paham, coba dibuka bukunya halaman 65. Di situ ada contoh-contoh sendinya ya. Coba kalian peragakan. Materi yang kedua adalah SBDP tentang membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai. Ada beragam jenis desain dalam cover atau sampul majalah. Contohnya adalah seperti ini. Yang pertama, desainnya didominasi oleh warna tertentu. Yang kedua, didesain dengan sampul dengan pewarnaan mencolok. Untuk materi yang terakhir yaitu Bahasa Indonesia. Sebelum menuliskan sebuah karangan, sebaiknya kita membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Manfaat membuat kerangka karangan antara lain memudahkan penyusunan kerangka sehingga karangan menjadi lebih teratur, memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dan yang tidak penting, menghindari timbulnya pengulangan cerita, dan membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Adapun langkah-langkah untuk menulis karangan yaitu menentukan tema atau topik karangan, menentukan rencana judul, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya, dan memberi judul karangan. Dan untuk penugasan, kerjakan latihan soal
di modul halaman 53. Sekian materi untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Selamat mengerjakan.